Halo sobat, apa kabar? Kita di sini pengen bahas yang namanya jimat ya. Tapi jangan dikaitkan jimat ini adalah sebuah jimat yang berhubungan dengan sesuatu yang mistis, dan jimat ini adalah sesuatu yang berbau klinik, bukan ya. Kita jimat di sini adalah jimat yang ilmiah. Jadi ada studinya. Terus ini bisa diterapkan dengan cara yang sederhana, dan ini bisa kita lakukan ya. Ataupun mungkin teman-teman yang siap dan pengen jimat ini memang akan mendatangkan uang yang itu bisa banyak atau itu bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya contoh sederhananya gini deh, biar kita ada yang namanya pemasukan tiap hari entah dari mana yang bisa kita untuk hidup sehari-hari, dan kita bisa menjalankan rutinitas sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Jadi jimat ini adalah sebuah jimat yang teman-teman bisa menemukannya dimanapun, bisa mendapatkannya kapan saja ya. Mungkin bisa dimulai dengan jimat yang nilainya kecil, jadi barangnya yang standar aja. Terus nanti kalau memang udah menghasilkan buat teman-teman, itu bisa teman-teman tarik lagi untuk jumlah yang lebih besar, dan itu menjadi nilai yang teman-teman inginkan. Tapi usahakan itu jangan digunakan ya. Jadi jimatnya ini jangan dipakai untuk sembarangan. Jadi ini khusus jimat, ya udah teman-teman niatkan itu untuk memang menjadi sebuah alat ya, yang itu akan menjadikan sebuah tarikan untuk kita menghasilkan uang. Dan jimat ini sebenarnya teman-teman udah punya tapi belum memahaminya. Apa sih jimatnya? Jimatnya adalah uang ya. Teman-teman punya uang berapa? Misalkan pengen punya jimat dengan nilai uang cuma 5.000 mampunya. Ya udah jadikan 5.000 itu, tapi diingat uang yang dipakai untuk jimat itu jangan dipakai untuk apapun. Itu dipakai untuk teman-teman mengisi sebuah dompet yang teman-teman sering pakai. Dan jangan digunakan untuk apapun, hanya gunakan itu sebagai penarik uang. Jadi taruh aja di dompet. Kalau mau belanja, mau membeli sesuatu atau membayar sesuatu, gunakan uang yang lain, jangan uang yang teman-teman pakai jimat itu. Tapi kalau teman-teman memiliki nilai uang yang lebih, buatlah pembeda biar nanti nggak kecampur dengan uang yang lain. Teman-teman bisa gunakan uang 75 ribuan untuk membuat jimat. Tapi ingat, ini kalau teman-teman udah ada uang lebih. Jangan nanti uang yang dijadikan untuk jimat itu teman-teman gunakan untuk keperluan. Mungkin untuk membeli sesuatu, mungkin untuk membayar sesuatu, ya jangan. Karena itu usahakan selamanya ada di situ, kecuali Anda akan menggantinya dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan Anda merelakan nilai yang lebih tinggi, maka uang yang akan ditarik kembali itu jauh lebih tinggi nantinya. Ya mungkin lebih cepatnya bisa 5-10 kali lipatnya dari nilai jimat teman-teman. Bisa sebulan, bisa seminggu, bisa sehari mungkin. Gunakan itu ya, nilai uang tersebut, terserah mau pakainya yang berapa dulu. Mungkin teman-teman mampunya 10.000 ya 10.000, mampunya 20.000 ya 20.000. Tapi usahakan itu ditaruh di tempat yang berbeda dan jangan digunakan untuk apapun. Jadikan itu sebagai penarik. Biar apa? Nah, alasannya gini. Saat dompet kita terisi uang, kita akan memiliki sebuah energi yang itu adalah energi uang, dan alat itu yang memancarkan energi untuk menarik teman-temannya untuk selalu datang dan teman-temannya untuk selalu hadir. Nanti kalau udah semakin banyak, teman-teman bisa alokasikan untuk segala hal ya. Tapi ingat ya, untuk hal-hal yang positif saja, jangan sembarang pakai untuk hal-hal yang mungkin tidak menjadi sebuah kebutuhan. Jadi teman-teman harus membedakan juga antara kebutuhan dan keinginan. Kalau teman-teman campur semua antara kebutuhan dan keinginan, itu malah condong lebih banyak atau lebih besar itu sesuatu yang menjadi keinginan daripada kebutuhan. Makanya nanti teman-teman itu kadang mengalami hal yang gak diinginkan. Jadi tiba-tiba kehabisan uang, tiba-tiba kok gak ada pemasukan, tiba-tiba pengen sesuatu tapi kok gak kebeli. Nah itu karena apa? Ya karena energinya itu udah berbeda gitu. Karena kita mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Kecuali Anda membeli sesuatu ya, misalkan Anda ingin membeli sesuatu, ini kita ngomongin keinginan
keinginan dalam versi yang lain, bukan keinginan yang itu nggak ada manfaatnya. Kalau kita memiliki keinginan untuk membeli sebuah barang dan barang itu adalah sesuatu yang produktif, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau itu hanya keinginan biar dilihat orang lain, biar dilihat teman kita, itu sesuatu yang wah, terus kita mendapatkan pengakuan, tolong deh dihindari. Jangan pernah kita ikuti itu. Karena kalau kita mengikuti itu ya percuma saja. Kita nanti akan buang-buang duit untuk memanjakan mata orang lain. Karena apa? Kita gila hormat dan gila sanjungan. Banyak kok kejadiannya, ada orang yang dirinya ini gak mau berkembang dan gak mau maju. Misalkan dia itu dari segi wawasannya gak ada, belajarnya juga dia gak ada, selalu menganggap segala sesuatu itu negatif. Dan biasanya orang seperti ini tuh gak mau kalah kalau ngomong. Nah, dia bekerjanya serabutan dan begitu mendapatkan uang karena dia gila hormat, gila pengakuan, mungkin agar dibilang wih tajir, wih ini bos, dia menghabiskan duitnya hanya untuk membranding dirinya yang sebenarnya itu nggak perlu dan sebenarnya juga nggak masuk gitu. Nggak masuknya gimana? Bukan dia memakai segala sesuatu itu nggak masuk nggak, tapi dia memaksakan untuk membeli sebuah brand. Jadi misalkan pakaian harus mereknya apa, sepatu mereknya apa, atau bahkan apa yang digunakan harus punya merek dan itu menonjol. Karena apa? Biar orang melihat ini mereknya apa. Padahal kalau kita sadar, kalau kita tahu mau brand mau bukan, itu bukan karena mereknya, tapi siapa yang memakai. Bahkan kalau teman-teman pakai baju yang harga murah, tapi kalau diri teman-teman memiliki pancaran energi positif yang itu membawa aura yang baik, itu justru akan membuat teman-teman itu nilainya mahal. Apa yang dipakai pun juga akan ikut mahal. Orang yang memiliki personal branding yang kuat, dia memakainya justru homemade, barang-barang homemade, atau bahkan yang gak terkenal. Tapi saat dia pakai, itu orang akan menilainya bahwa itu mahal. Karena apa? Yang dinilai itu adalah siapa yang pakai. Kalau kita gak pantas memakainya, terus kita gak layak untuk memakainya, kita menonjolkan seperti apapun ya, itu gak akan ada aura yang membawa kita ini lebih mahal gitu loh. Yang lebih mahal itu adalah diri kita, bukan apa yang kita pakai. Kalau diri kita ini udah memiliki nilai, kita memiliki value yang itu memang membuat orang itu lebih hormat apapun yang kita pakai, ya sudah, yang dihormati orangnya bukan pakaiannya mereknya apa. Sedikit gambaran aja itu tadi ya. Jadi teman-teman ya, untuk jimat silahkan mau tentukan berapa ya, nilainya terserah teman-teman. Biarkan dia menarik energi-energi yang serupa dan itu nilainya banyak. Dan ingat aja komunikasi juga jimatnya ya. Kamu aku rawat, kamu aku simpen. Mungkin teman-teman bisa kasih pewangi juga. Nanti teman-teman tinggal bilang, kamu ku jaga, ku rawat, kamu ajak teman-temanmu ya biar nyaman bersamaku ya, datang ke sini dengan jumlah yang banyak, berapapun nilainya dan bagaimanapun wujudnya, aku siap menerimanya. Kamu ajak aja semua. Kalau bisa nilainya yang sangat besar agar kamu banyak juga temennya. Nah seperti itu, biarkan dia nanti menarik teman-temannya yang banyak, terus jumlahnya juga akan semakin banyak dan memberikan teman-teman kelimpahan. Semoga terharu. Bye bye.